Baik, dalam konten sekarang ini kita akan share ya permasalahan AC ya. Siapa tahu AC Anda juga mengalami hal yang sama gitu ya. Entah itu AC yang kami tayangkan seperti ini maupun AC merek yang lain ya, yang intinya ada menandakan error di indoornya dengan tanda LED di indoor itu berkedip. Ini pas kebetulan untuk merek ini LED yang berkedipnya itu kan timer gitu ya. Oke. Jika hal seperti ini sama-sama teralami juga sama AC yang milik Anda gitu ya, ini menandakan ada permasalahan ya, seperti ini tuh ya. Ini terprediksi oleh sistem bahwa AC tersebut sedang mengalami masalah gitu ya. Nah, masalah-masalah tersebut yang bisa menimbulkan LED tersebut berkedip itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalau seandainya pen dinamo di indoor macet juga akan terjadi seperti ini ya. Lalu berikutnya, kalau seandainya kapasitor kompresor di outdoor unit rusak juga akan terjadi hal seperti ini. Begitu juga kalau seandainya kapasitor blower pen di outdoor unit mengalami kerusakan, ini juga akan terprediksi seperti ini. Lalu yang terakhir, seandainya ada kebocoran gas freon, freon itu menjadi berkurang hingga menimbulkan adanya salju gitu di pipanya, bisa kelihatan di nipple outdoor gitu, bisa kelihatan di evaporator indoor gitu ya. Itu juga akan terprediksi oleh sistem yang menandakan AC tersebut ada masalah gitu ya. Jadi beberapa masalah tersebut akan terprediksi oleh sistem. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya untuk bisa mengetahui ya, jalan satu-satunya tentu AC tersebut hilangkan dulu sinyal dia punya timer berkedipnya itu dengan cara meng-off-kan power supply-nya ya. Power supply itu, pemasangan power supply itu bermacam-macam ya yang masangnya. Ada yang mempergunakan stop kontak kaki 3, ada yang mempergunakan steker colokan kaki 2 saja, bahkan ada yang langsung disambung di instalasi. Nah, ada juga yang langsung istilahnya memiliki MCB sendiri langsung di box, itu tarikan langsung. Nah, intinya ketika permasalahan ini terjadi, dicoba dengan off-kan dulu arus listriknya, tunggu beberapa saat, mungkin sekitar 5 atau 10 detikan, lalu on-kan. Tentu itu LED timer tuh akan berhenti berkedipnya ya. Lalu hidupkan ya dengan mempergunakan remote. Lalu setelah indoor tersebut bisa hidup, harus bisa memprediksi dulu. Pertama yang dekat itu ya tentu blower indoor ya, ada nggak hembusan angin? Oke, kalau ada langsung ke bagian outdoor unit. Nah, di outdoor unit diperhatikan saja antara mesin hidup dengan mesin mati. Karena banyak yang terjebak untuk melihat bagian outdoor hanya berdasarkan blower kipasnya berputar, dianggapnya outdoor tersebut hidup. Padahal kalau kita perhatikan secara detail ya, di area outdoor tersebut, kita bisa menyimak apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di outdoor unit. Kalau seandainya blowernya hidup ya, tetapi ada suara kompresor susah start, itu kapasitor yang rusak. Lalu ada juga yang istilahnya ini suara kompresor hidup, tetapi kok baling-balingnya blowernya berhenti, itu kapasitor pennya yang mati gitu ya. Terus berikutnya, ketika dipantau di bagian outdoor ya, blowernya hidup, suara mesin juga ada kedengaran, tetapi kok bisa error? Perhatikan di bagian dia punya pipa di outdoor unit tersebut, bagian nipple-nya, apakah yang terjadi, apakah ada bunga salju, bunga es bersalju, pipanya putih? Oke, itu berarti AC tersebut mengalami kekurangan gas freon, sehingga terprediksi oleh sistem. Apalagi kalau seandainya begitu pipanya dipegang sama sekali tidak ada dingin, berarti itu udah benar-benar habis gas freon tersebut, seperti yang kami alami ini ya. Gas freonnya habis, ditekan dia punya pentil juga sama sekali loss, tidak ada hembusan gas freon. Ini menandakan AC tersebut kehabisan gas freon. Nah, untuk
yang berkurang gas freon maupun sampai habis gas freon, itu harus diketemukan dulu kebocorannya, gitu ya. Kebocoran itu harus ditemukan dulu, baru bisa diisi lagi freon. Kalau seandainya sekarang sudah ketahuan bahwa freonnya itu habis, langsung diisi lagi gitu tanpa melakukan proses pemakum, itu AC itu akan tetap bermasalah. Jadi untuk mengatasi permasalahan seperti yang kami alami ini, bukan dari kapasitor ya, bukan dari kapasitor pen, bukan dari permasalahan pen indoornya rusak gitu ya, macet atau segala macam, tapi permasalahan ini ada di gas freon. Gas freonnya habis, tentu kami harus mencari titik kebocorannya itu yang pasti supaya AC tersebut bisa dipakai kembali dan tidak mengalami error lagi gitu ya. Nah, sekarang kami kasih tahu. Yang pertama mudah dicari untuk mencari kebocoran ya adalah di sambungan outdoor ini, di nepelnya. Apakah ada tanda-tanda seperti ada basah berminyak, dibuka di bagian outdoornya, di dalamnya, di kondensor atau di sekitar pemipaan kompresor, apakah ada tanda-tanda basah, tetapi itu basahnya basah berminyak gitu ya. Kalau oke, di situ aman, tidak ada tanda-tanda kebocoran, berarti bagian outdoor aman. Nah, sekarang tinggal berlanjut di indoor. Di indoor yang pertama dilihat itu adalah bagian sambungan. Sambungan tergantung pemasangan unit AC-nya. Apakah menyamping? Kalau pipanya menyamping masuk ke dalam plafon, itu sambungannya ada di bawah unit indoor. Seperti ini, gitu ya. Kalau seandainya tembus lubang atau back to back, pipa langsung tembus di lubang tersebut di sebelah kanan, itu sambungannya ada di belakang, di dinding paling belakang. Cari aja sambungan di indoor. Untuk memastikan apakah ada tanda kebocoran, itu sangat mudah dilihat ya. Biasanya kalau mengalami kebocoran, harmaplek atau penutup dia punya pipa sambungannya itu sama-sama basah tapi basah berminyak ya. Oke, jika itu semua normal, tidak mencurigakan ada kebocoran ya, tidak terprediksi adanya kebocoran gitu ya. Tinggal satu area lagi, yaitu di evaporator indoor. Ini yang sering kebanyakan ya, untuk AC-AC zaman sekarang yang sudah mempergunakan freon 32 atau 410 sering teralami atau sering kedapatan bahwa evapnya itu suka ada yang bocor. Jalan satu-satunya untuk memastikan kebocoran di evaporator, mau tidak mau AC tersebut dibongkar, dipretelin, lalu evaporatornya dipisah seperti dalam video ini ya. Baru dikasih tekanan dan direndam di bak. Itu yang paling efektif untuk mengetahui kebocoran sekecil apapun di area evaporator. Oke, sudah jelas dengan permasalahan yang AC Anda, entah itu apapun mereknya, yang penting AC tersebut terprediksi ada masalah ya. Langkah-langkah seperti itulah yang harus dilakukan lalu diperbaiki gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Semoga apa yang kami sampaikan sedikitnya ada manfaat. Terima kasih.